Halo semuanya, hai, gue Boy di sini. Hai, gue Mista. Oke, selamat datang di channel kita yaitu Pete Buatang, channel tontonan kaula penyuka susu tanpa kemasan. Oke Mista, akan bahas apa nih kita? Oke, kali ini kita akan bahas tentang fetishnya Boy. Kali ini kita akan bahas tentang sebuah game yang karakter utamanya nih punya nama pasaran di kalangan warga Wakanda nih Boy. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Adit. Adit Seput Jarwo. Bukan Adit yang itu. Adit yang gue maksud yaitu Adit di game KKC, kode keras dari cewek untuk cowok. Ah, I see. Ini mah game gue banget, Mista. Nah, emang pas banget kan kita bahas nih Boy. Tapi di sini mungkin kita bakal bahas storynya aja. Karena ya mungkin di sini juga udah banyak yang tahu dan mainin game ini. Karena ini game tahun berapa nih Boy? Sekitaran tahun 2017. Nah, makanya udah cukup lama kan. Kayaknya dari kalian yang nonton pun udah pernah mainin game ini. Bener. Oke, langsung aja kita ceritakan. Gas, Boy. Oke, pertama-tama apa yang bakal kita bedah nih Boy? Kita pertama-tama akan bahas awal mula ceritanya aja dulu nih, Mista. Nah, gimana tuh? Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih, Mista. Nanya apa tuh? Kalau misal Mista punya kekuatan time travel berulang-ulang, apa yang bakal Mista lakuin? Kalau gue mungkin bakal hapus history. Mungkin gue bakal ngelakuin banyak hal ya. Contoh, mungkin beli Bitcoin, terus ketemu tokoh-tokoh sejarah masa lalu, mengubah sejarah mungkin. Kayaknya seru sih. Wah, pasti seru sih, setuju. Nah, tapi lain nih sama MC kita si Adit. Ah, si Adit ini time traveler berarti Boy. Ya, betul banget. Tapi sayangnya tuh dia cuma pakai kesaktiannya ini buat ngebucin sama cewek-cewek yang dia suka aja, Boy. Cuma buat itu? Iya. Cuma buat itu? Iya. Oh, Adit goblok mokon. Tapi sabar dulu nih, Mista. Justru karena kelakuan random si Adit ini yang jadi awal mula story game KKC ini. Jadi si Adit ini tuh seorang time traveler yang kembali ke kehidupan semasa SMA-nya untuk menjalin hubungan sama cewek-cewek yang dia suka. Ah, si Adit sad boy pengen jadi fuckboy. Oh iya, Boy. Si KKC ini modelnya visual novel kan? Nah, betul Mista. KKC ini VN atau visual novel, dimana game yang bergaya VN ini biasanya tuh berkaitan sama setiap pilihan yang kita pilih, mempengaruhi sukses atau enggaknya story ke depannya. Itulah kenapa kekuatan yang dimiliki si Adit ini dijadikan sebagai mekanisme gamenya ini. Oh, oke. Dimana kalau pilihan si Adit itu salah, kita sebagai player bakal game over. Tapi kita bisa ngulang dari checkpoint dan ngubah pilihan jawaban kita, Mister. Ah, jadi seolah-olah si Adit ini balik terus-terusan ke masa lalu sampai dia dapetin jawaban yang tepat. Betul. Yang mana itu menentukan kelanjutan ceritanya. Nah, itu dia. Kalau si pilihan si Adit ini salah, game bakal selesai. Tapi kalau pilihannya benar, lanjut dah tuh. Tapi yang gue tahu nih Boy, dan yang pernah gue mainin juga, game ini emang katanya susah ya? Yes, betul. Kenapa susah? Karena ini berkaitan sama heroin-heroinnya yang emang ngeselin. Oh iya, sesuai namanya sih, kode keras dari cewek. Memahami kodenya cewek-cewek. Menarik. Selanjutnya kita bahas CWK alias heroin. Yes, susu. Susu. Kayak gini semangat kamu. Yaudah, coba Boy, jelasin heroin di game ini tuh ada siapa aja sih? Jadi di KKC ini ada banyak banget nih heroinnya, Mista. Dari season 1 sampai season 3-nya alias Harem King. Mulai dari heroin utama sampai heroin sampingan pun ada. Silahkan dibeli. Ceritakan speknya satu persatu Boy. Oke, yang pertama tuh adalah Lala. Dia adalah heroin pertama yang dikenalkan dalam game ini, Mister. Seorang putri dari tukang kembang. Tukang kembang Boy. Kayak kurang enak gitu diksinya. Berasa tukang kembang tabur yang buat kuburan anjir. Oke. Lala tuh seorang putri penjual bunga yang memiliki rambut hitam alias short hair dengan spek dada nasi KFC. Namun ini sebelum season 3-nya Harem King. Karena di season 3 ini si Lala tuh mengalami perbaikan gizi yang sangat baik menjadi Boy,
Lanjut. Memiliki sikap egois, jutek, mudah marah, dan pencemburu akut. Namun sifat-sifatnya itu tidak mengurangi fakta mengenai wajahnya yang cantik hingga menjadi primadona di sekolahnya. Kayak pick me nih kalau zaman SMA nih pasti boy. Awalnya tuh Lala digambarkan nggak memiliki sifat baik apapun loh Mista. Namun berkat kebucinan dan skill fuckboy-nya si Adit ini, seiring ceritanya berjalan, perlahan tuh si Lala tuh mengalami perkembangan sikap dan kemampuan yang lumayan. Perubahannya seperti yang tadinya emosian banget jadi emosian aja, bikin masakan gak enak jadi makanan yang bisa dimakan. Overall sebenarnya ini cewek minim improve boy. Iya bener sih, emang minim improve. Tapi itulah yang menjadi awal mula game KKC tuh greget. Karena si Lala ini heroin pertama yang bikin pusing kita sebagai player buat mikir keras kalau ngadepin dia ini. Aduh. Oke. Nah selanjutnya ada Rini, seorang gadis keturunan dari pendiri Akatsuki yaitu Pain. Bukan dong. Oh bukan. Kirain. Rini dengan spek body gadis SMA penuh gizi serta rambutnya yang berwarna oranye. Nah kan lihat rambutnya emang mirip Pain. Gak semua kemiripan berarti saudara woi. Oke. Lanjut. Awalnya dikenalin sebagai saingan Lala, ketua klub bahasa Inggris. Sifatnya tuh nyebelin, jutek, suka ganggu, dan manja. Dia juga ngasih pengaruh buruk nih ke si MC, kayak mabuk-mabukan, karena dia tuh dibesarkan dengan gaya hidup hedon karena orang tuanya yang kaya. Wah. Tapi perkembangan karakter ini tuh keren banget Mista. Dari yang tadinya manja jadi mandiri, dan malah rajin belajar gara-gara si MC. Wow. Puncaknya tuh di episode Last Date with Rini. Pas dia mau pindah ke Amerika buat sekolah. Perpisahannya sama Adit itu bikin sedih banget. Karena harus pisah jauh kan. Dan gak tahu bakal ketemu lagi atau enggak. Ini episode favorit saya menurut saya pribadi nih Mista. Rini. Terima kasih atas dedikasi menjaga Cipu. Bukan. Oke, selanjutnya ada seorang gadis manis bertubuh atletis bernama Caca. Nah, Caca ini adalah sahabat dekatnya Lala, tepatnya teman satu ekskul voli. Caca pun tidak luput menjadi sasaran MC kita, yaitu si Adit. Oh, Adit emang. Wah, gak ada obat kamu, Dit. Ribut aja sekarang kita. Bahkan di salah satu episodenya yaitu A Date with Caca. Caca itu di sini hampir aja diseruput oleh si Adit. Anjing, diseruput tuh. Tetapi dengan iman dan takwa yang kuat serta rasa persahabatan dengan Lala yang sangat kuat, dia pun tidak jadi jatuh ke pelukannya si Adit, Mista. Dia rasa kau Dit, biar ngerasain ngaceng tapi tidak tuntas. Lalu ada the last but not least, ada Dewi. Boy, si Adit mau berapa banyak sih ngumpulin cewek sih? Lalu ada juga seorang gadis dengan aura NPC yang sangat kuat yang bernama Dewi ini, Mista. Sebetulnya Dewi ini adalah mantannya si Adit waktu masih SMP loh, Mista. Ada Adit. Sosok Dewi ini kalau di gamenya memang jarang dimunculkan, namun kemunculannya tuh selalu dinanti-nantikan oleh para gamer. Oh iya? Enggak sih, ini kata gua aja. Dewi itu digambarkan sebagai seorang yang lembut, penuh pengertian, dan seorang yang sangat kalem. Tapi singkat cerita, hubungan Adit dengan Dewi ini bubar dikarenakan perlakuan Adit yang kurang manly. Emang Adit nih. Dengan anugerah yang didapat dari Tuhan, akhirnya mata Dewi terbuka lebar. Penglihatannya jernih kembali hingga ia sadar tidak ada lagi alasan kuat untuk mempertahankan cowok ampas kayak si Adit. Setuju. Walaupun dalam gamenya dibilang si Dewi menyesal. Tapi boy, ini sebetulnya kalau dari rating nih level cewek tersusah itu siapa boy? Nah, kalau menurut gue dan dari orang-orang yang gue kenal mainin game ini ya, Lala itu yang paling sulit, Mista. Bahkan hubungan heroin yang paling intens dengan si Adit ya sama si Lala ini, bahkan dari season ke season. Dalam game KKC ini kan yang gue tahu tuh udah ada beberapa season ya kan boy? Betul Mista, udah ada 3 season. Nah season 3 ini masih belum ada lanjutannya lagi. Terus dia namanya juga ganti jadi Harem King. Harem King, makin banyak dong ya korban-korbannya si Adit ini. Betul, bajingan emang si Adit. Tapi boy, dalam game KKC ini masih menyimpan misteri nih, terutama MC-nya yaitu si Adit.
Pertama, kita sebagai player di awal cerita cuma dikasih tahu nih kalau si Adit ini adalah seorang mahasiswa semester 3 dan dia dapat kekuatan dari seorang nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini kita belum tahu siapa. Betul Mistah, tapi dari beberapa yang udah gue cari nih, gue nemuin beberapa teori menarik nih Mistah. Ada yang bilang kalau nenek-nenek ini adalah salah satu karakter di universe game KKC yang sengaja ketemu Adit. Dan ya udah gitu ngasih kekuatannya untuk suatu alasan. Oh gitu, terus? Nah, di prolog season 3 itu kan kita dikasih tahu ya kalau kekuatan time travel ini tuh punya konsekuensi Mistah. Walaupun konsekuensinya ini sampai sekarang tuh kita nggak tahu tuh apaan. Si nenek-nenek ini adalah pemilik kekuatan sebelum si Adit. Dan dia emang sengaja ngasih ke si Adit karena dia ini udah dapet konsekuensinya. Tapi gini boy, kalau kita ngomongin time travel berarti kita ngomongin timeline. Nah, kalau semisal seseorang itu time travel ke masa lalu dan mengubah sesuatu, maka dia akan membuat timeline baru, ya kan? Iya, betul sih Mistah. Mungkin nggak kalau si Adit ini balik ke masa lalu karena pengen ngubah sesuatu, katakanlah sebuah insiden besar yang melibatkan hal yang fatal bagi salah satu karakter di KKC ini. Karena menurut lu nih boy, alasan si Adit untuk kembali ke masa lalu untuk nembak cewek yang dia suka, apakah cukup make sense untuk jadi alasan? Emang setelah gue telusur-telusur juga ya Mistah, banyak yang belum terjawab dari gamenya ini. Kekuatan time travel ini masih menjadi misteri. Terus bisa jadi emang yang tadi dibilang sebuah insiden besar di universe KKC ini emang beneran terjadi. Dan ini mungkin aja ya berpengaruh sama mentalnya si Adit di timeline dia yang sebenarnya. Seperti ada penyesalan mendalam yang dia rasakan, dan makanya dia tuh bener-bener rela ngulang dan menelusuri banyak timeline buat menggagalkan insiden itu terjadi. Ini game jadi bukan game dating sim biasa ya. Menarik. Terus boy, emang gue percaya sih setiap kekuatan besar tuh ada konsekuensinya. Nah, termasuk kekuatan time travel ini, kayak yang dibilang Uncle Ben di film Spider-Man waktu nasihatin si Peter Parker. With great power comes great responsibility. Ya, terlepas si Adit itu gunain kekuatan untuk deketin cewek-cewek, tapi tetap aja kekuatannya itu harus dibarengi sama tanggung jawab yang besar. Harusnya ya. Tapi ya udahlah ya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya pembahasan dari kita. Yap, sebetulnya masih ada lagi nih teori-teori dan misteri-misteri dari game satu ini. Betul. Kalau kalian berminat bisa request di kolom komen ya. Mungkin itu aja dari kita. Kita Pete Batang. Arigatou gozaimasu. Salam Dedek Gemas. Apata pata, apata pata, apata pata, apata pata, apata pata, apata pata,